Suluk Manunggaling Maya atau Malaya Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar bagian keempat. Pupuh 4 bait 1-3 Dandang Gula Suluk Syekh Malaya. Hakikat kiblat. Kalau engkau hendak naik haji ke Mekah, ada apakah di sana menurutmu? Apa yang membuat engkau ingin pergi ke sana, sehingga rela menempuh mara bahaya dalam keadaan tidak tahu jalan dan caranya? Mekah itu hanya peninggalan saja dari Nabi Ibrahim di zaman dahulu. Beliau yang membuat masjid dan berupa Ka'bah. Nabi Ibrahim membuat masjid sebagai tempat ibadah kepadanya. Sekarang yang tertinggal hanyalah sebuah bangunan masjid itu dan Ka'bah. Yang tertinggal hanyalah sebuah batu yang bergantung di tempat penggantung. Apakah itu yang akan engkau sembah? Kalau engkau ke sana hanya sekedar mengunjungi masjid dan batu, engkau telah menuhankan berhala, seperti cara penyembahan orang-orang kafir. Orang kafir itu menyembah Tuhannya dengan memaksa harus menghadap pada berhalanya. Yang disembah harus tampak di depannya, karena mereka kemudian membawa-bawa serta berhalanya di hadapannya. Walau engkau naik haji, tapi kalau tidak mengetahui tujuan berhaji, niscaya juga akan seperti tingkah orang-orang kafir tersebut. Ka'bah sungguh bukan tempat atau benda atau simbol-simbol apapun seperti batu. Kalau engkau hendak mengetahui Ka'bah yang sejati, yakni arah kiblat engkau menyembah, maka carilah iman hidayat. Itulah sejatinya tempat engkau menyembah yang sebenarnya. Perkara salat fahamkan dahulu dalam pikiran, dan awal mulanya ada salat 5 waktu. Mengapa harus ada perintah salat dan bagaimana kita melakukannya, itu semua ketahuilah dahulu. Carilah penjelasan awal mulanya, mana jalannya orang sampai kepada Tuhan yang Maha Benar. Carilah tahu mengapa orang harus menyembah kepada Tuhan, dan ketahuilah pada awal mulanya ketika belum ada apa-apa di dunia ini. Sebelum ada dunia, sebelum ada langit dan bumi, sebelum itu semua apa yang ada, Kangjeng Siti Jenar Sang Marbudengrat mengajarkan ilmu kesempurnaan yang belum diketahui oleh Sunan Kalijaga. Penjelasan tentang ini akan panjang. Pupuh 4 bait 4-6 Dandang Gula Suluk Syekh Malaya. Secara muntaha atau pohon penghabisan adalah tempat paling tinggi di surga, yang manusia tidak bisa lagi melewatinya. Kata Sajratul Muntaha dalam Al-Quran disebutkan sebagai sidrat, artinya pohon bidara. Muntaha artinya penghabisan. Di tempat inilah Kangjeng Nabi Muhammad berhenti ketika Mi'raj dan menerima perintah menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Konon Sidratul Muntaha berupa pohon bidara, surganya yang sangat besar dan tinggi, setinggi langit ke-7. Dari sini kemudian para sufi mengembangkan teori Sajaratul Kaun, pohon kehidupan. Penjelasan tentang ini sangatlah rumit dan bukan fokus dari kajian kita kali ini. Kayu itu, yakni pohon bidara surga tadi, adanya duluan, sedangkan cahaya adanya belakangan. Kemudian Tuhan mengeluarkan perintah, kun jadilah, maka fayakun terjadilah. Selanjutnya terciptalah langit dan bumi seisinya. Seluruh alam dunia ini dilengkapi dengan sistem yang membuatnya berputar abadi
dengan kadar dan ketetapannya. Plasenta atau ari-ari menjadi burung dan menjadi hewan buruan hutan semuanya. Karena penciptaan itu dengan perintah, maka prosesnya terjadi dalam sekejap. Kata ari-ari yang artinya plasenta tampaknya hanya metafora saja. Dengan mengambil proses terjadinya kelahiran manusia atau hewan yang mempunyai plasenta, hal ini hanya sebagai kiasan untuk menjelaskan, sedangkan yang sesungguhnya terjadi hanya Tuhan yang lebih tahu. Adapun usus atau potongan plasenta tadi menjadi ular dan segala ikan di air beserta seluruh isi lautan, ini pun juga metafora seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah mengetahui hal di atas, maka ingatlah bahwa siapapun yang menjadi kekasih Tuhan yang Maha Benar akan terwujud segala kehendaknya, tercapai yang diharapkannya. Karena semua awal dari segala sesuatu adalah dari Tuhan yang Maha Agung. Semua makhluk tercipta dari kehendaknya. Semua yang di alam ini selengkapnya sungguh berasal dari Yang Agung. Hidup ini juga berasal dari Hyang Widi, dan sungguh antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain saling berkait dan saling meliputi. Semua ada dan berasal dari satu tempat, yakni Tuhan, dan akan kembali lagi kepadanya. Oleh karena itu, waspadalah kepada kehendak yang sukma, karena dia tidak mengizinkan engkau sebagai makhluk berbuat sekehendak sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penciptaan. Dia yang mencipta, dia yang memberi perintah, maka dia yang mengendalikan perintahnya. Dia pula yang menjamin perintahnya terjadi sampai pada akhir kejadian. Oleh karena itu, tak ada ruang bagi manusia untuk menyimpang dari segala perintahnya. Pupuh 4, bait 7-11 dan Danggula, Suluk Syekh Malaya. Siti Jenar menyuruh Sunan Kalijaga untuk masuk ke dalam perutnya. Garba biasa diartikan sebagai rahim ibu, namun dalam hal ini yang dimaksud adalah perut atau tubuh. Tentu saja cerita ini metafora. Kalau dilihat jalan cerita bagian ini mirip dengan lakon Bima Suci dalam pewayangan, di mana Sunan Kalijaga seperti Bima dan Siti Jenar adalah Dewa Ruci. Perintah ini Sunan Kalijaga kaget, bercampur merasa lucu dan membuatnya tertawa. Mana mungkin seseorang masuk ke dalam tubuh orang lain? Cerita ini semakin mirip dengan lakon Bima Suci. Pada adegan itu tampak Bima yang besar dan tinggi berhadapan dengan Dewa Ruci yang kecil. Perintahnya sama, yakni disuruh masuk ke dalam tubuh. Sunan Kalijaga bingung dan tak dapat mengira-ira bagaimana dia akan masuk. Selain tubuh yang akan dimasuki kecil, jalan masuknya juga lewat mana? Berkata Kangjeng Siti Jenar, besar mana engkau dengan jagat seisinya ini, dengan samudra, gunung, dan sekalian hutannya. Semua itu tidak sesak, tidak sempit ketika masuk ke dalam perut. Sunan Kalijaga ketika mendengar merasa takut, agak ngeri, tapi tetap menyatakan siap. Kanjeng Siti Jenar tidak memberi kesempatan untuk berpikir lagi. Segera dia memiringkan kepala menunjukkan jalan masuk. Jalan masuknya lewat telinga kiriku ini. Sunan Kalijaga segera masuk dengan bersegera. Sudah sampai di perut Siti Jenar, Sunan Kalijaga melihat samudra tanpa tepi,
Jauh melangut sepi, samar-samar tampak di kejauhan hanyalah air sepanjang yang terlihat. Siti Jenar memanggil Sunan Kalijaga. "Hei Sunan Kalijaga, apa yang tampak olehmu?" Sang Raden atau Sunan Kalijaga menjawab, "Paduka sangatlah jauh, sejauh mata memandang tidak terlihat apapun. Angkasa yang saya lihat kosong melompong, jauh tak terkira. Saya kemana saja tak melihat utara, selatan, timur, dan barat. Semua tak dapat saya ketahui arahnya. Bahkan atas serta bawah, depan dan belakang pun juga tak saya ketahui." Setelah bingung, kata Sunan Kalijaga, berkata Kangjeng Siti Jenar, "Jangan khawatir hatimu, biar." Seketika teranglah, terlihat menghadap Siti Jenar oleh Sunan Kalijaga. Kangjeng Syekh Siti Jenar terlihat memancar, terlihat cahayanya, lalu mengetahui Sunan Kalijaga mana utara, selatan, barat, semua sudah terlihat, juga atas dan bawah semua tampak sudah terlihat tanpa keraguan lagi. Dan Sunan Kalijaga melihat matahari terasa tenang, nyaman di hati, dan sang guru terlihat di dunia yang berbalik ini. Pupuh 4 bait 12-13 tentang Hulu Syekh Malaya. Beberapa saat kemudian, setelah Sunan Kalijaga tenang dan beradaptasi dengan suasana dalam perutnya, Kangjeng Siti Jenar berkata pelan kepada Sunan Kalijaga, "Jangan berjalan, lihatlah saja apa yang kelihatan." Sunan Kalijaga menjawab, "Ada 4 perkara yang terlihat oleh hamba. Semua yang tadi sudah tidak kelihatan lagi, hanya 4 perkara yang terlihat, yakni hitam, merah, kuning, dan putih. Keempatnya tampak dalam warna cahaya." Berkata Kangjeng Siti Jenar, "Pertama engkau lihat adalah cahaya sangat jelas yang tak kau ketahui namanya. Itulah yang disebut Pancamaya." Pancamaya adalah 5 bayangan atau 5 perwujudan yang masing-masing melambangkan sesuatu dalam diri manusia. Makna sejati adalah sebenar-benarnya, atau dalam bahasa Arab disebut hak. Itu sesungguhnya adalah pemimpin dalam diri. Artinya hatilah yang akan menuntun manusia kepada sifat-sifat yang sejati bagi manusia. Hatilah yang membuat manusia mampu mewujudkan sifat yang hak dalam dirinya. Namun walau demikian, tidak selalu hati mengarah kepada kemuliaan. Ada kalanya hati menjadi berwatak berbeda. Semua dari watak hati tadi digambarkan dalam Pancamaya di atas. Ada hati yang berwatak hitam, merah, kuning, dan putih. Masing-masing warna adalah bayangan dari kekuatan dalam diri manusia. Hitam, merah, dan kuning adalah wujud dari nafsu-nafsu dalam diri manusia, yang bila tidak dikendalikan mengarah kebaburan. 3 watak itu bersifat agresif. Sedangkan putih adalah wujud dari sifat ketuhanan yang dihembuskan dalam diri manusia sejak sebelum penciptaan, yakni ketika manusia diambil persaksiannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kala itu manusia telah menjawab, "Benar, kami bersaksi." Ketika manusia turun ke dunia, oleh Tuhan diberi 3 kekuatan agar mampu bertahan hidup di dunia yang penuh warna itu. Maka lahirlah 3 kekuatan: amarah yang berwatak hitam, syahwat yang berwatak merah, dan kecerdasan yang berwatak kuning.
masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri, hanya membantu manusia dalam menjalani hidup di dunia ini, akan tetapi ketiganya harus dikendalikan. Jika tidak, tias yang diharapkan menjadi pangerping sarira tidak akan terwujud. Hati tidak menjadi pemimpin diri, malah akan tertutup olehnya. Pupuh 4, bait 14-18 tentang gula sulu saya. Isi dunia ini sudah lengkap dengan adanya hati yang 3 macam itu, hitam, merah, dan kuning. Masing-masing sudah mewakili gejolak nafsu dalam diri manusia. 3 hal itu bisa menjadi pembatal yang besar dan memisahkan dari menyatunya ruh titipan Tuhan yang akan menjadi pengingat manusia ketika menapak kehidupan di dunia ini. Ketiga hati tersebut bisa bercampur dalam kehendak manusia yang menentukan jenis manusia apakah dia. Ketiganya bisa menjadi musuh bagi orang yang bertapa, baik yang merah, hitam maupun yang kuning. Menghalangi pikiran dan kehendak yang lestari, yakni kehendak yang oleh ruh bawaan ilahi, ruh yang telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Karena menyatunya ruh tadi dengan tubuh fisik, manusia bisa terganggu dan selanjutnya bisa menimbulkan sifat yang menyimpang dari kemanusiaan. Andai manusia tidak terjerat pada ketiganya, sungguh bercampurnya hati dan ruh akan lestari menyatunya. Tapi karena manusia terjerat satu atau ketiganya sekaligus, maka dia bisa menyimpang dari jalan yang benar. Jalan yang seharusnya ditempuhnya atau disebut fitrah bisa diingkarinya. Maka dari itu selalu awas, waspada, dan ingatlah, kehendak buruk dari ketiga macam hati itu akan membujuk manusia dengan kelicikannya. Ketahuilah wataknya satu persatu, supaya terpedaya olehnya. Yang hitam itu wataknya kuat, kebiasaannya adalah marah-marah. Semua hal bisa membuatnya tersinggung, kemudian akan berkembang menjadi amarah yang menjadi-jadi, menjalar kemana-mana. Adapun hati yang kuning adalah menghalangi jalan menuju kebaikan. Itulah kebiasaan dari hati yang kuning, yang mencari alasan pembenar agar manusia menyimpang dari jalan kebaikan. Yang merah itu selalu menunjukkan jalan atau memberi peluang kepada nafsu tak baik. Semua keinginan manusia keluar dari hati yang merah ini. Wataknya suka iri hati dan gampang marah, menyumbat pikiran dan kehendak yang lestari, atau kehendak baik yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui hati nurani. Adapun hati yang kuning kuasanya membendung semua pikiran yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Jika manusia berkehendak kepada kebaikan, hati yang kuning ini akan melawan dengan berbagai cara. Segala perbuatan yang mengarah kepada ketulusan, hati yang kuning ini akan menghalangi. Sedangkan setiap perbuatan yang sifatnya merusak, dia akan diteruskan dan didorong agar terlaksana. Hanya hati putih yang nyata-nyata menuju kepada kebaikan, sifatnya tenang, tak banyak tingkah, juga tidak agresif tetapi banyak menunggunya. Hati putih hanya akan dominan jika manusia memberinya peluang untuk tampil dengan mengabaikan ketiga hati lainnya. Karena sifatnya yang pasif itulah, hati putih selalu kalah, kecuali bagi orang-orang yang awas dan ingat. Kalau manusia bisa mengatasi kepada penghalang yang tiga tadi, yakni hati hitam, merah, dan kuning,
di dalam dirinya akan terwujud manunggalnya antara kaula dan Gusti, antara hamba dan Tuhannya. Tentu saja bukan berarti Tuhan akan betul-betul manunggal, tetapi yang manunggal adalah ruh yang telah ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia. Ruh itu akan tampil mewarnai seluruh perbuatan fisik manusia seperti emas yang mewarnai tembaga. Maka jadilah dia manusia yang sifatnya lain, yakni manusia sempurna yang menyebarkan kebaikan kepada sekitarnya, seperti pohon cendana yang menyebarkan bau harum. Sunan Kalijaga ketika mendengar uraian Kangjeng Siti Jenar semakin bangkit kehendaknya untuk bersegera akhir dari tujuan hidup manusia, yakni sempurnanya penyatuan dengan Tuhan yang Maha Suci. Namun pengajaran dari Siti Jenar belumlah selesai, masih banyak yang akan disampaikan. Pupuh 4 Bait 19-21 Dandang Gula Suluk Seh Malaya. Hilang sinar yang 4 macam warna tadi, kini muncullah satu sinar yang bermacam-macam warnanya, menyatu menjadi satu warna. Sunan Kalijaga bertanya kepada Siti Jenar, sinar apakah yang menyala dengan 8 warna itu? Yang manakah satu di antara 8 itu yang merupakan warna aslinya, karena terlihat 8 yang berbeda-beda bercampur menjadi satu sangat membingungkan. Ada yang seperti permata bersinar terang memancar, ada yang samar-samar warnanya namun menakjubkan, ada yang berwarna merah menyala. Sang manusia berbudi di seluruh jagat raya atau Marbudengrat menjawab lembut, itu sebenarnya satu warna. Tampak berbeda-beda karena mengandung warna beraneka macam, seperti halnya warna putih yang mengandung 7 spektrum warna. Artinya, jika engkau telah melihat warna yang demikian, berarti engkau telah mampu membingkai seluruh isi dunia. Semua telah tergambar dalam dirimu. Besar jagat kecil telah engkau kuasai. Yang awal dan yang akhir telah engkau mengerti. Utara, selatan, barat, dan timur engkau tak kebingungan lagi. Atas bawah engkau mampu membedakannya. Artinya apapun yang terjadi di bumi ini engkau tak merasa samar lagi. Semua dapat engkau mengerti dengan penglihatanmu. Serta merah, kuning, hitam, dan putih yang merupakan pelambang watak dari nafsu satu persatu telah engkau tundukkan dan dapat engkau kendalikan. Tidak ada dari keempatnya yang akan membuat repot dirimu. Jagat besar dan jagat kecil, semua telah tercakup dalam dirimu. Engkau takkan kebingungan lagi memahami apa yang terjadi pada kedua dunia itu. Semua itu tadi sudah tidak samar lagi engkau melihatnya. Semua telah engkau lihat dengan keyakinanmu, maka tidak ada lagi pancar cahaya warna-warni yang berbeda-beda. Yang ada hanya satu cahaya. Tak ada keterpecahan dalam wujud, tak ada dualisme, tak ada laki-laki dan perempuan. Pupuh 4 Bait 22-23 Dandang Gula Suluk Seh Malaya. Kangjeng Siti Jenar mengatakan kalau semua yang telah dilihat itu bukanlah yang Sunan Kalijaga cari, karena itu bukan puncak dari pengetahuan. Yang engkau cari adalah pengetahuan yang mumpuni dalam segala hal, tak dapat engkau saksikan di sini. Karena tanpa rupa dan tak berwarna,
tak punya bentuk indrawi, tak dapat dilihat oleh mata, juga tak menempati ruang. Tempatnya ada di dalam kewaspadaan dalam mengenali isyarat-isyarat di dunia ini. Kewaspadaan yang dimaksud adalah awas atau tajam penglihatan dalam mengenali isyarat-isyarat dari Tuhan yang memenuhi jagat raya ini. Karena tak indrawi, maka disentuh pun tak bisa, diraih pun luput. Andai dapat berwujud dalam keadaan tampak oleh indera pun, tetaplah susah untuk mendapatkannya. Sang Sunan Kalijaga berkata lagi, meminta untuk diajarkan pengetahuan yang demikian itu. Sunan Kalijaga sudah tak sabar sangat mengingin untuk tahu agar tuntas sekaligus pengetahuannya. Sunan Kalijaga menghaturkan hidup mati kepada Siti Jenar. Cara apapun yang akan diperintahkan akan dijalani demi meraih pengetahuan tersebut. Sunan Kalijaga sangat berharap agar Kangjeng Siti Jenar tidak sungkan-sungkan memerintahkan kepada cara apapun untuk meraih pengetahuan itu. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.